Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Gedung Putih di Washington DC dan akan menghadiri rapat tingkat tinggi pertama Board of Peace pada tanggal 19 Februari besok. Dan membawa misi besar suara Indonesia di Board of Peace dan juga ada juga kepentingan ekonomi nasional. Nah, sekarang Bang Celi lagi di Washington DC. Halo? Lagi dingin-dinginan. Berapa derajat Bang di sana? 3 derajat Celcius, 3 derajat Bel. Jadi deep winter di Washington DC, dahsyat 3 derajat Bel. Tapi nggak bersalju ya? Ada sedikit sisa salju, katanya minggu lalu salju lumayan deras. Dan sekarang ya tumpukan-tumpukan kecil lah ya, yang sedang meleleh. Ini menyambut summit konferensi tingkat tinggi pertama Board of Peace. Board of Peace. Gagasan Presiden Donald J. Trump. Ada nanti Donald J. Trump Peace Institute. Mungkin summitnya di sana sambil fundraising ya, katanya sudah raise $5 miliar, jadi sekitar 75 triliun. Untuk rekonstruksi Gaza, awal langkah pertama rekonstruksi Gaza, yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo bersama minimal 27 kepala negara yang lain, karena keanggotaan Board of Peace ya. Ya, founding membersnya kan 20 kemarin yang di Davos, tapi kabarnya keanggotaannya bertambah terus, kepala negara dan kepala pemerintahan. Mel, jadi kita sekarang ini rekaman di depan hotel yang terkenal di dekat White House, The Willard Intercontinental. Jadi hanya sekitar 1 blok dari White House dalam deep winter. Tapi kan suasana Washington hangat karena ini summit pertama. Summit pertama Board of Peace. Saya di hotel ini saya lihat sudah berbagai delegasi dari berbagai negara sudah bersiap-siap. Kalau Presiden Prabowo sendiri kan selain Board of Peace juga ada kepentingan lain, yaitu konklusi dari tarif, perundingan tarif ya, bilateral antara Indonesia, Amerika. Sudah deal, semuanya sudah di wrap up dan tinggal diteken oleh 2 kepala pemerintahan, 2 kepala negara. Dan juga ada Business Council meeting besok malam, Rabu malam ya. Jadi waktu Indonesia, waktu Washington ya. Jadi lumayan seru, lumayan banyak hal yang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Rupanya Presiden Prabowo cukup padat nih jadwalnya selama berada di ibu kota negara, Paman Sam. Gitu Mel, pembukaannya Mel. Ya, Oke. Nah ini BOP dulu deh Bang, Board of Peace-nya nih. Sampai ini sekarang masih di dunia banyak pro kontra dan segala macam nih. Betul, di dunia dan di Indonesia nih masih pro konnya masih jalan, saya lihat. Masih jalan nih soal bergabung Indonesia di Board of Peace-nya Donald Trump ini kan juga, apalagi setelah Israel join ya. Ini banyak ada yang bilang kalau loh Israel kan ini kan justru biang yang masalah nih, kenapa ikut dalam forum yang harus jadi solusi gitu. Apalagi Palestina juga nggak gabung gitu. Ini gimana Bang? Coba bisa diidin lagi nggak? Ya betul, jadi saya kira salah satu masalahnya itu kan, dan sikap Freedom Podcast kan sama dengan sikap pemerintah Indonesia dalam hal ini, karena justru dengan adanya Board of Peace kan, ini sebagai sebuah langkah transisi ya, ini bukan sebuah permanent policy kan, ini karena destruksi Gaza yang sudah begitu tajam, begitu kelam dan panjang, maka ada sebuah lembaga internasional yang di dalam ini dimotori oleh Trump, tapi bukan hanya Trump kan. Kita termasuk salah satu founding membersnya yang mengurusnya awal dari New York ke Mesir dan juga berbagai negara-negara sahabat kita yang termasuk dalam negara-negara Islam lah. Qatar, Arab Saudi, Turki termasuk, Pakistan termasuk, jadi cukup banyak, Kazakhstan, Uzbekistan, dan beberapa negara lain. Nah, dengan organisasi internasional ini, kita memasukkan sebuah elemen baru dalam konflik Palestina dan Gaza kan, yang bisa mengikat semua pihak yang bertikai. Nah, kalau Israel masuk kan bagus, berarti kita
memasukkan dia dalam sebuah lembaga bersama, lembaga internasional, ya, untuk berbicara di meja yang sama gitu. We are talking on the table. Itu kan bagus sekali. Kalau perlu kita salaman sebagai simbol bahwa kita mau memulai langkah perdamaian yang serius. Kalau kita tidak mengajak Israel dalam sebuah organisasi perdamaian dan tidak mau salaman, apa kita mau Israel mengirim rudal dan prajurit dan senjata terus-menerus untuk berperang di Gaza? Toh juga kalau kita lihat faktanya, Hamas sebagai sebuah pimpinan pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir di Gaza, toh juga tidak mampu memberikan solusi jangka panjang yang stabil, damai, dan aman. Karena itu kita perlu sebuah cara baru, dan sejauh Israel mau berbicara di meja dalam forum perdamaian seperti ini kan bagus sekali, Mel. Apa salahnya berbicara? Apa salahnya bersalaman kalau tujuannya baik? Memang ada komentar, bagaimana dengan Palestina? Bagaimana dengan two-state solution? Komentar kita adalah bahwa two-state solution itu kan tujuan akhir. Ini kan langkah awal. Jadi kalau Board of Peace ini berhasil melakukan rekonstruksi Gaza yang hancur, maka apa yang kita sebut sebagai two-state solution itu menjadi viable, menjadi mungkin. Kalau sekarang kan gimana kita bicara two-state solution dalam situasi destruksi kayak gitu. Kemarin kan sempat kelaparan tuh teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza gitu loh. Nah, dengan adanya Board of Peace dan adanya kerangka gencatan senjata serta kerangka perdamaian yang baru, pertama bantuan-bantuan sudah mulai masuk. Kemudian stabilisasi, normalisasi, kemudian rekonstruksi. Makanya perlu dana kan, makanya perlu fundraising gitu loh. Nggak perlu pakai PBB, cukup dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB terhadap Board of Peace, maka kita bisa mulai langkahnya. Memang Palestina belum terwadahi dalam Board of Peace, namanya juga belum jadi negara kan. Dalam proses menjadi negara sekarang. Nah, tetapi tidak berarti elemen-elemen Palestina nggak ikut. Orang semua salah sangka. Dalam komite eksekutif untuk administrasi Palestina yang ada kan kaum teknokrat Palestina yang memimpin. Kemarin kan sempat pidato tuh di Davos tuh pimpinannya. Itu teknokrat Palestina, memang bukan Hamas, memang bukan kekuatan bersenjata lagi gitu. Ini yang mau dibangkitkan adalah elemen-elemen civil society dari Palestina, elemen-elemen yang bisa membangun Palestina dari puing-puing kehancuran, dibantu oleh lembaga internasional yang berisi pimpinan negara-negara sahabat dengan fondasi finansial yang kuat dan planning yang bagus sebagaimana yang dijelaskan oleh Jared Kushner di Davos kemarin dan mungkin nanti akan dijelaskan lagi di Washington DC. Jadi saya kira hati-hati, skeptis sedikit boleh, tapi jangan bersifat cynical, jangan bersifat negatif melulu. Ya kan, berikhtiar dulu aja, berusaha dulu aja dengan optimisme yang terukur. Kita kan sudah berjanji dan bagus sekali akan mengirimkan mungkin yang pertama kali ini pasukan perdamaian International Stabilizing Force ISF tuh. Itu otorisasinya kan juga dari Dewan Keamanan kan kemarin BOP ini kan, BOP Board of Peace ini kan diberikan otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB dan saya kira bagus banget. Memang saya juga kadang-kadang kalau membaca komentar netizen dan para intelektual Indonesia gitu, segala macam kritik, segala macam skeptisisme. Bener Bang ya, soal pasukan kan juga jadi kontroversi juga gitu. Nanti dibentrokin ke Hamas misalnya kayak gitu. Sebenarnya pasukan yang dikirim itu buat apa Bang? Itu kan perdamaian itu bukan buat perang kan? Bukan, itu hampir semua itu kan pasukan seni, pasukan membangun itu loh, pasukan untuk rekonstruksi, pembangunan jalan, sekolah, fasilitas umum, memastikan bahwa kesepakatan gencatan senjata itu memang terjadi. Otorisasinya bukan untuk berperang, otorisasinya bukan melucuti senjata-senjatanya. Itu lain. Kalau perlu dilucuti kan itu bagian dari 20 points kesepakatan awal. Itu kan dinamikanya agak berbeda. Kalau ini rekonstruksi. Jadi banyak kalangan di negara kita dan di berbagai negara. Ya pertama karena nggak suka Trump ya. Ada kawan kita yang begitu nggak suka sama Trump.
tidak bisa memisahkan antara BOP dengan Trump, dengan kepribadian Trump, ya. Kemudian berbagai macam profesor, para intelektual kritis melulu, skeptis melulu, nggak apa-apa, bagus, tetapi jangan lupa melihat satu celah baru dari Board of Peace ini. Kalau Trump itu ya suka nggak suka, Dewa Mabuk ini kan presiden Amerika yang punya leverage, yang punya power untuk memaksakan gencatan senjata. Ingat nggak ya beberapa bulan lalu, kalau bukan peran Trump ini kan nggak duduk bersama tuh orang-orang, nggak datang ke Mesir tuh, yang Peace 2025 di Mesir, yang memulai era yang kita bicarakan sekarang sebagai Board of Peace. Jadi saya kira itu, Mel, untuk sementara. Oke, sebelum lanjut, mau mengingatkan lagi kepada teman-teman Freedom bahwa Perpustakaan Umum Freedom Institute di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan terbuka untuk Anda. Tempatnya asik, wifi-nya kenceng, koleksi bukunya banyak dan up to date. Kalau mau cari tahu informasi tentang atau pengetahuan lagi tentang Timur Tengah, tentang konflik Palestina, mulai tentang dari Cairo Conference, silahkan. Juga tentang Amerika, sejarah Amerika, the founders of Amerika, itu banyak. Iya, banyak banget. Dan yang paling penting gratis, teman-teman. Jadi silakan saja berkunjung. Dan tidak perlu kedinginan 3 derajat, Mel. Tidak perlu. Sejuk tapi asik lah untuk udara di Jakarta. Oke, Bang, lanjut. Oke, Mel. Soal iuran juga ya, masih banyak juga pro dan kontra. $1 juta. Ada yang bilang kan kemarin, ada yang bilang 1 miliar dolar. Makanya ada yang bilang 17 triliun ya. Ada yang bilang itu triliun. sama iuran PBB jauh banget, itu besar banget itu. Kayak gitu. Ya itulah. Ya salah satu yang bersuara seperti itu kemarin ya, sebelum ketemu Presiden Prabowo di istana kan, Pak Dino Patijalal kan. Yes. Sebenarnya kan kalau iuran PBB negara-negara itu memang kecil kan, itu sebenarnya uang rapat dan organisasi aja itu. Dan juga dananya kan sebagian besar juga ditanggung Amerika Serikat. Di PBB kan markasnya di New York. Jadi memang nggak gede iuran. Tapi kalau yang namanya dana rekonstruksi Gaza itu kan memang gede, Mel. Hancur kok Gazanya itu 2 juta orang. Jadi dana pembangunannya, rekonstruksinya memang gede. Kalau nggak salah, menurut Jared Kushner, dibutuhkan sekitar 30 miliar dolar. Jadi kira-kira 500 triliun tahap awal. Nah sekarang kata Donald Trump, itu sudah terkumpul 5 miliar dolar. Jadi 75 triliun sudah fundraising awal tuh. Dari kontribusi beberapa negara. Mungkin termasuk kontribusi kita yang 1 miliar dolar, tapi belum tahu. Belum dispesifikasi 5 miliar dolar ini dari siapa aja, dan barangkali akan nambah dalam waktu cepat. Kalau Presiden Amerika yang mimpin fundraising dari beberapa negara Qatar kan kaya, Uni Emirat Arab, Turki, Saudi Arabia, itu aja kan udah banyak duit tuh. Belum lagi Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, ada Argentina, ada Hungaria, macam-macam. Jadi mungkin negara-negara Eropa masih baper ya, Eropa ya? Masih baper gara-gara Greenland. Tapi pidato Marco Rubio di Munich Conference kemarin itu lumayan bisa tone down, bisa sedikit mengurangi konfrontasi quote and quote Eropa. Beda sama jadi fans yang tahun lalu ya. Betul, agak kalau jadi fans di anak Ohio, anak Kentucky yang terlalu tajam. Kalau Marco Rubio ini lumayan diplomatis, tetapi dengan esensi yang sama. Dan bagus juga dari Amerika mencoba mengulik sedikit lah, mengkritisi melakukan kritisisme yang konstruktif pada Eropa. Boleh gak setuju, tapi pesannya ada benarnya. Nanti kita bicarakan satu forum tersendiri itu di podcast kita, dimensi baru hubungan Amerika dan Eropa. Tapi kembali kepada Board of Peace. Saya kira kita lihat barangkali Presiden Prabowo hari Kamis nanti akan ketemu dengan Netanyahu dan akan bersalaman dengan Netanyahu. Kan kita bilang, kita ulang lagi kan, ada agium kita, you make peace with your enemy. Kita berdamai dengan musuh kan, bukan make peace with friends. Kalau friends nggak perlu dengan ada kawan sendiri.
nggak perlu ada board of peace kawan. Tapi kalau dengan lawan dan dalam konflik, ya kita bikin dewan perdamaian, kita salaman dengan musuh. Itu sebagai simbol bahwa kita mau berdamai. Bukan lagi melanjutkan perang yang tanpa henti, yang sudah berbagai wujudnya dalam 100 tahun lebih terakhir ini gitu loh. Ngapain melanjutkan konflik? Kasihan kan orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza, di tepi barat gitu loh. At some point mereka pengen two-state solution kan jalan akhirnya. Tapi itu kan sebuah ujung dari sebuah proses. Nah, sekarang prosesnya dulu aja yang mulai. Jangan belum-belum harus ada jaminan ini, jaminan itu. Dalam dunia yang bergolak kayak gini nggak ada jaminan apapun. Yang ada adalah ikhtiar, upaya. Kalau kita tahu upayanya ada kemungkinan perbaikan, membawa perbaikan, why not gitu loh. Dan we'll see along the way apa yang terjadi. Tetapi kan usaha dulu aja, jangan terlalu cerewet juga gitu loh. Belum mulai sudah begitu 1001 tuh komplainnya terhadap inisiatif yang barangkali konstruktif ini gitu. Saya kira itu yang paling penting, Mel. Ya, oke, Bang. Tapi kalau dari sisi prinsip ya, Indonesia kan selalu menekankan dukungannya ke Palestina dan juga two-state solution tadi. Ya. Tapi sebenarnya BOP ini memberi ruang nyata untuk itu apa emang cuman malah justru membatasi manuver kita nanti? Nggak, justru ini membuat kita bicara sebagai satu perwakilan founding members loh dalam sebuah dewan yang penting. Jadi kita di sini tidak cuma omon-omon. Ini kebijakan politik luar negeri yang memang konkret gitu loh, bebas aktif, turut serta menciptakan perdamaian dunia. Ini perintah konstitusi dan bagus banget. Presiden kita menjadi salah satu peserta aktif dalam board members gitu ya, untuk membicarakan perdamaian, rekonstruksi dan transisi di Gaza gitu. Ini konkret gitu. Kalau kita di luar, kita ngomong di koran aja, ngomong moralisme tingkat tinggi, tapi nggak ada isinya. Iya, boleh-boleh aja, tapi ngapain gitu loh. Masa negara-negara lain, negara-negara Islam yang banyak kan ikut dalam Board of Peace, berbicara, berunding, ikut memberikan dana gitu, ikut menyumbangkan pasukan di mengatasi masalah konflik di Gaza. Kok kita cuma ngomong di koran, omon-omon doang, kan sayang. Makanya kita aktif dan kita tepuk tangan dong kepada para pemimpin yang memang ingin melihat sesuatu yang baru, konkret. Dan memang kalau kita lihat sekarang kan nggak lagi dalam situasi perang yang tajam di Gaza, dan tinggal kapan gedung-gedung runtuh itu dibangun lagi gitu loh. Kapan anak-anak sekolah normal. Kapan ibu-ibu bisa mendidik anaknya dengan baik tanpa takut ada rudal tiba-tiba, ada serangan bom tiba-tiba gitu loh. Itu yang paling penting sebenarnya. Yang gitu, sudah pernah kita bilang juga, we are at the table right now, not on the menu gitu kan. Ya kita di meja gitu loh, bukan jadi daftar menu. Itu yang penting gitu. Gitu kira-kira Bel, Board of Peace. Jadi ya. Jika suatu saat nanti Bang BOP ini tidak sejalan lagi sama kepentingan Palestina atau two-state solution nih, seberapa realistis opsi Indonesia untuk keluar tapi tanpa ada biaya diplomatik yang besar, Bang? Kira-kira. Ya kita itu kalau itu jangan dibicarakan sekarang. Sekarang ini berusaha sebaik mungkin dulu aja dalam Board of Peace. Ikuti iramanya, jadi pihak yang konstruktif dulu, merangkul negara-negara lain, termasuk Israel, untuk segera rekonstruksi Gaza, menjamin perdamaian, dan pada ujungnya kita negosiasi. Kalau sudah viable, sudah terbangun kembali, maka posisi sebagai sebuah two-state solution, ya dua negara yang berdaulat, yang berdamai, berdampingan, hidup dengan baik. Kita semua tepuk tangan tuh kalau bisa terjadi Israel dan Palestina seperti itu. Tapi usaha dulu aja. Mundur gak mundur nanti aja, jangan sekarang. Masa belum mulai, baru mau summit pertama udah mau bilang mau mundur kayak mau nggak mundur gitu loh, kan jadi lucu gitu. Oke, Bang, terakhir selain BOP juga nanti kan tanda tangan deal ya, kesepakatan tarif yang sudah dari 32% menjadi 19%. Ya. Udah bagus, aman nih buat Indonesia. Bagus, jadi kalau sudah konklusif seperti itu, kan bagus tuh untuk satu kepastian jangka panjang. Karena bagaimanapun kan kita berkepentingan terhadap akses pasar terbesar dunia ini, Amerika Serikat. GDP 30 triliun US dollar.
Kita kan GDP 1,5 triliun US dollar, kan jauh banget. Jadi kita sekarang surplus dari Amerika 19 miliar dolar, Mel. Ya, walaupun kita negara lebih kecil GDP-nya, kita ternyata menjual jauh lebih besar ketimbang Amerika menjual barang-barangnya kita. Jadi itu dicari perimbangan yang konstruktif tanpa merugikan kedua belah pihak, tetapi justru menguntungkan jangka panjang. Dalam situasi perbedaan GDP seperti itu, dalam situasi market Amerika yang begitu gede dan dinamis, itu kita sangat bermanfaat tuh membuka peluang untuk berdagang lebih jauh. Kan kita masih ingin memajukan rakyat kita dengan cepat, membuat kita lebih modern, teknologi lebih kuat, industri lebih kuat, perdagangan lebih kuat, dan kita berkepentingan. Amerika juga berkepentingan. Jadi bagus sekali. Makanya selama di Washington DC saya dengar Pak Prabowo juga akan bertemu dengan para pengusaha sambil membawa pengusaha Indonesia. Ketua Umum Kadin Pak Anindya Bakri juga akan hadir. Kemudian pengusaha-pengusaha raksasa Amerika juga akan bertemu dengan para pengusaha kita. Itu bagus sekali. Ada Elon Musk nggak, Bang? Barangkali kita nggak tahu. Ini kan Elon Musk agak elusif. Tapi dari kita ada Pak Erlangga, Menko Perekonomian, ada Pak Rosan dari Danantara dan juga Menteri Investasi, ada Pak Anin, Ketua Umum Kadin, macam-macam delegasi lengkap, Menteri Luar Negeri. Mudah-mudahan hasilnya baik, walaupun winternya dingin, tetapi persahabatan hangat dan produktif, Mel. Hangat dan produktif. Gitu kira-kira, Mel. Oke, nanti aku tunggu lagi ya setelah rapat pertamanya Board of Peace, kita call-call lagi ya. Iya, jadi setelah Board of Peace Summit pertama ini, kita pasti akan podcast freedom lagi, Mel. Ya, kan pada nungguin tuh kalau misalnya Netanyahu ketemu Pak Prabowo kayak gimana kan? Kumpulkan gambar-gambar yang bagus, kita lihat. Mudah-mudahan itu sebuah awal yang baik dan berjangka panjang. Kita harapkan kawasan Timur Tengah yang selama ini banyak pergolakan, ya termasuk barangkali soal Iran, nanti akan menemukan format yang bagus bagi perdamaian jangka panjang, bagi pembangunan, bagi perdagangan yang terbuka. Mudah-mudahan, Mel, termasuk bagi Indonesia kita berperan aktif baik di Timur Tengah maupun dengan sahabat kita seperti negara-negara Eropa, di Amerika, dan di berbagai sudut dunia lainnya. Begitu, Mel. Oke, baik. Terima kasih, Bang Celi. Dan juga terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you, Bang.